Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang tepuk tangan, pok, yes, gitu ya. Paham? Ulangi, saya mulai dari awal. Tepuk tangan. Yes. Tetap semangat. Semangat. Salah, semangat. Yang kedua yes. Yang pertama yes. Yang kedua semangat. Ulangi. Tepuk tangan. Yes. Tetap semangat. Sekali lagi. Tepuk tangan. Yes. Tetap semangat. Oke, baik. Mudah-mudahan hari ini kalian semuanya dan saya sendiri tetap semangat untuk membagikan ilmu ke kalian semuanya. Karena pada hari ini kita akan kita akan belajar soal gizi. Apa judulnya? Sebagai upaya peningkatan literasi gizi dan kewirausahaan siswa. Ke sekolah yang mungkin nanti kita akan praktekkan sebagai literasi. Sebagai literasi itu apa? Pembelajaran, mengetahui. Oke, itu. Yang pertama tadi saya bilang literasi untuk pembelajaran, kemudian kita tahu bagaimana gizi daripada sayur mayur yang kita tanam itu, kemudian menumbuhkan juga jiwa kewirausahaan. Tahu kewirausahaan? Tidak. Karena kita sudah punya teorinya. Dan itu kita tidak hanya bisa mengimplementasikan hanya pohon pisang saja. Mungkin kita akan menanam pohon sawi, atau kemudian menanam cabai, atau kemudian menanam kol. Kalau kita di Wamena, di Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya, maka kita bisa praktek-praktek yang sayur mayur yang sifatnya bisa kemudian bisa tumbuh di kota Wamena. Contoh apa saja? Wortel. Apalagi? Tomat. Jagung. Cabai. Labu. Daun kol. Terus ubi, kentang. Kentang bisa kan? Keladi. Singkong, ubi. Apalagi? Buah merah. Apalagi yang bisa ditanam sudah, labu siam, buah pisang, sawi, singkong, tebu, apalagi jambu bisa, alpukat, apalagi yang buah-buahan, pepaya, nanas, apel, jarang sih kalau apel, mangga, terus yang biasanya di pasar putih gelek. Apa? Yang bulat-bulat kuning. Jeruk. Selain jeruk ada yang bulat kuning. Markisa. Jeruk nipis. Kacang panjang jadi nggak kacang panjang? Kacang panjang, jahe. Apa lagi? Kunyit. Serai. Hah? Kenapa? Masih jalan? Oke, rambutan. Kebun sekolah yang ada di sekolah itu salah satunya adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dan siswa dalam pentingnya untuk menumbuhkan atau kemudian menyehatkan badan kita dari gizi. Gitu. Jadi adanya kebun sekolah yang ada kita tanam sekolah itu adalah memberikan pengetahuan buat kita agar kita sadar tentang gizi. Gizi itu perlu. Makanya kenapa sekarang ada MBG, makanan bergizi gratis, itu adalah agar kita kemudian mendapat makanan yang bergizi, kemudian otak kita menjadi lebih cepat menangkap pelajaran, lebih cepat hafalan, begitu. Lebih cepat menangkap apa yang disampaikan oleh guru kita. Itulah salah satunya. Kemudian, apakah kemudian di dalam program gizi ada sebuah tantangan?
tantangannya nggak kalau kita kemudian membuat satu kebun sekolah? Tantangannya apa? Tantangannya apa? Tantangannya adalah adanya hama. Hama itu apa sih? Hama itu adalah apa namanya serangga ataupun bakteri-bakteri yang kemudian merusak tanaman-tanaman yang kita tanam. Kemudian selain tadi literasi, kemudian sebagai pengetahuan, sebagai edukasi, kemudian kebun sekolah juga untuk pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah dengan gizi seimbang. Artinya di mana saja kita bisa membuat usaha, kita bisa membuat usaha tentang gizi. Mau di sekolah, mau di rumah, mau di mana saja, kita bisa membuat literasi ataupun membuat satu program yang berkaitan dengan gizi. Begitu. Ini ada pesan, 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama adalah syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan. Nah, keberagaman jenis makanan yang dikonsumsi memberikan jaminan dan terpenuhinya seluruh zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Syukuri dan nikmati. Apa yang kita punya di rumah, katakan mama kita, kemudian atau ibu kita, kamu bilangnya apa kalau di rumah? Mama, ibu, bunda dan sebagainya. Kemudian mama kita memasak sayur kol kah, atau kemudian wortel atau kubis atau dan sebagainya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang mengandung gizi, maka kita harus bisa mensyukuri. Alhamdulillah kita masih diberikan gizi oleh Tuhan yang Maha Esa, oleh Allah. Aneka jenis apa makanannya, jenis apa sayurannya, maka kita harus syukuri, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, banyak makanan sayuran dan cukup buah-buahan. Nah, siapa yang tidak suka sayur? Siapa yang suka sayur? Perhatian. Kita sebagai manusia yang punya tubuh, agar tubuh kita menjadi sehat, kita harus banyak mengkonsumsi sayuran. Entah itu sayur wortel, sayur kubis, sayur sawi, dan lain sebagainya. Itu harus kita konsumsi. Dan juga buah-buahan, mau jeruk, mau markisa, mau apa lagi, semangka, melon dan sebagainya. Tidak harus penuhi untuk konsumsi badan kita, agar gizi kita menjadikan gizi tubuh kita seimbang, tidak mudah loyo, tidak mudah sakit, seratnya kita terpenuhi. Kalau kita banyak memakan sayuran, buah-buahan, maka kita kebutuhan serat di dalam tubuh kita akan terpenuhi dengan baik, dengan bagus, dengan maksimal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Apa sih lauk pauk yang berprotein? Salah satunya telur. Kemudian daging. Kemudian apa lagi? Daging ayam. Kemudian daging sapi, daging kambing. Kalau seumpama ada. Tapi minimal 1 minggu atau di minggu 1 kali makan yang mengandung banyak protein, telur kah, daging kah, begitu. Kemudian tempe kah, tahu kah, begitu ya. Kedelai. Yang keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok seperti halnya jagung, keladi, ubi, banyak ya. Kemudian yang kelima, batasi konsumsi makanan manis, asin dan berlemak. Contoh, mengurangi makanan yang manis apa? Biar gizinya tidak
rasa yang manis-manis, kemudian minum-minuman yang minum-minuman yang berlabel, begitu, berkadar gula tinggi. Kemudian yang biasakan sarapan pagi sebelum aktivitas. Apakah kalian semuanya sebelum sekolah sudah sarapan? Iya. Itu harus dibiasakan. Karena itu akan membuat energi kita selama kegiatan aktivitas dari pagi sampai kembali tidur lagi itu akan kuat. Kemudian yang ketujuh, minum air putih yang cukup dan aman. Begitu. Perbanyak minum air putih. Jangan terlalu senang minum minuman yang berlabel ataupun di toko-toko, di minimarket yang sudah kemasan itu sudah terlalu banyak bahan-bahan yang kurang baik. Tidak loyo, bukan itu tetap cerah, badan tetap seger untuk menghadapi aktivitas satu hari penuh. Baik, kemudian selanjutnya nomor 9. Biasakan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kalau kamu habis main, siang-siang main di lapangan main bola, main kelereng, main karet. Kalau perempuan biasanya main apa? Kelereng, main HP, main bola, main futsal yang di luar ruangan atau di dalam ruangan, maka biasakan untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir. Kalau kenapa harus air yang mengalir? Kenapa harus air yang mengalir? Kalau dengan air yang mengalir, dengan kita gosok-gosokkan tangan dan sebagainya, maka bakteri itu akan hilang mengikuti air yang mengalir. Perhatikan. Kemudian terakhir yang ke-10, berolahraga secara teratur dan jaga berat badan normal. Nah, berolahraga kita sudah berpraktekkan di batasi jaga berat badan kita tetap normal. Kalau tidak normal namanya itu obesitas. Ada satu di daerah. Baik siswa-siswi sekalian, untuk edukasi gizi pada hari ini cukup sekian dulu. Semoga ini bisa membuat manfaat untuk kita semuanya dan kita bisa praktekkan mau di rumah, mau di sekolah, kamu bisa mempraktekkan kebun yang berbasis gizi. Tepuk tangan. Yes. Tetap semangat. Baik, selamat bertemu kembali. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.